Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil. Saya mahasiswa Teknik Industri Winsuska Riau, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar metodologi penelitian tentang bagaimana cara membuat proposal mini dan simulasi seminar proposal yang diampu oleh Bu Mary Siska STMT. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk ke pembahasan saya tentang analisa kadar asam lemak bebas yang terdapat di dalam minyak goreng dengan metode titrasi asam basa. Baiklah, adapun isi proposal yang saya buat adalah pertama, bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi penelitian, dan posisi penelitian. Yang kedua, bab 2, landasan teori, yang terdiri dari materi tentang minyak goreng, asam lemak bebas, dan titrasi asam basa. Yang ketiga, bab 3, metodologi penelitian, yang terdiri dari studi pendahuluan, identifikasi masalah, studi literatur, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisa, serta kesimpulan dan saran. Baiklah, langsung saja masuk ke bab 1. Poin pertama yaitu latar belakang. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting untuk masyarakat, baik skala kecil maupun skala besar. Minyak goreng ini tidak boleh digunakan secara berulang sebab akan meningkatnya kadar asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak goreng tersebut. Semakin tinggi asam lemak bebas yang terkandung, maka kualitas dan mutu minyaknya berkurang dan akan berdampak juga pada kesehatan. Kadar asam lemak bebas dapat dianalisa dengan menggunakan metode titrasi asam basa. Metode titrasi asam basa ini sudah banyak digunakan di perusahaan, bahkan di semua perusahaan yang ada. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya buat, saya mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana menganalisa kadar asam lemak bebas yang terdapat di dalam minyak goreng dengan metode titrasi asam basa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui metode titrasi asam basa. Dan yang kedua, untuk menentukan kadar asam lemak bebas yang terdapat di dalam minyak goreng yang dimanaskan secara berulang dengan metode titrasi asam basa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui metode titrasi asam basa. Yang kedua, mengetahui dan dapat memberikan informasi kadar asam lemak bebas yang terdapat di dalam minyak goreng yang dipanaskan berulang dengan metode titrasi asam basa. Nah, jadi tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui dan memberikan informasi terkait asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak goreng yang digunakan secara berulang kepada masyarakat. Selanjutnya, batasan masalah. Agar pembahasan masalah tidak terlalu luas cakupannya, saya membatasi masalah pada penelitian ini. Adapun batasan masalah yang saya buat yaitu hanya fokus ke masalah asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak goreng yang digunakan secara berulang. Baiklah, selanjutnya asumsi penelitian. Saya berasumsi bahwasannya masyarakat yang menggunakan minyak secara berulang mengakibatkan asam lemak bebas yang tinggi. Semakin tinggi asam lemak bebas, maka semakin menurun kualitas dari minyak tersebut, sesuai yang saya jelaskan tadi. Dan akan tidak sesuai dengan standar penggunaan yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
Baik, selanjutnya masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, minyak goreng. Minyak bergoreng ini berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori pada bahan makanan. Itu sebabnya saya bilang bahwasannya minyak goreng ini penting bagi masyarakat. Minyak dapat dihasilkan dari tanaman, misalnya minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak biji bunga matahari. Tapi yang saya ambil di sini minyak yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Minyak goreng ini berasal dari bahan baku seperti kelapa, kelapa sawit, jagung, kedelai, buah zaitun, dan lain-lain. Kandungan utama dari minyak goreng secara umum adalah asam lemak yang terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Pemanasan minyak goreng ini sebaiknya dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi, yaitu suhu 177 derajat Celcius sampai 221 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi asam lemak bebas. Asam lemak bebas dalam minyak goreng merupakan asam lemak berantai panjang yang tidak teresterifikasi. Asam lemak bebas mengandung asam lemak jenuh yang berantai panjang. Konsumsi asam lemak bebas secara terus-menerus akan mengakibatkan meningkatnya kadar low density lipoprotein atau LDL dalam darah yang merupakan kolesterol jahat yang merugikan kesehatan. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi di awal, akibat penggunaan minyak secara berulang akan mengakibatkan asam lemak bebas yang tinggi. Asam lemak bebas tinggi di dalam minyak goreng akan mengakibatkan dan atau merugikan kesehatan bagi masyarakat yang penggunanya. Batas maksimal kadar asam lemak bebas pada minyak goreng ditetapkan menurut SNI yaitu 0,3%. Artinya lebih dari 0,3% minyak goreng tersebut tidak bisa digunakan. Selanjutnya, rumus untuk menetapkan kadar asam lemak bebas yang terdapat di dalam minyak goreng adalah sebagai berikut. Yang pertama itu persen FFA. Persen FFA ini kepanjangannya free fatty acid. Artinya sama dengan asam lemak bebas, itu cuma bahasa Inggris saja. Sama dengan mili NaOH kali normalitas NaOH kali berat molekul kali 100% bagi berat sampel kali 1000. Nah, didapatlah kadar asam lemak bebas tersebut dari rumus yang saya tampilkan. Baiklah, selanjutnya terkait tentang titrasi asam basa. Prinsip dari titrasi asam basa yaitu analisis jumlah asam lemak bebas dalam satu sampel ekuivalen dengan jumlah basa yang ditambahkan dalam titrasi yang ditandai dengan berubahnya warna sampel menjadi warna merah jambu. Secara sederhananya saya menjelaskan untuk titrasi asam basa sesuai dengan namanya. Untuk melakukan titrasi ini kita harus punya dua larutan, yaitu larutan asam dan larutan basa. Untuk yang saya buat ini, saya membuat atau menggunakan larutan kalium biftalat untuk yang asam dan untuk yang basa NaOH. Adapun alat yang digunakan pada titrasi ini yaitu wadah pengambilan sampel, timbangan analitik, Erlenmeyer, 250 mili, gelas ukur, pipet tetes, hot plate, dan buret. Dan bahan yang digunakan pada proses titrasi ini yaitu sampel minyak goreng, etanol 96%, netral, indikator PP atau penol PET lain 1%.
larutan NOH 0,5 N yang sudah distandarisasi, dan larutan kalium biftalat. Nah, sebelum kita masuk ke titrasi asam basa ini, normalitas NOH itu harus dilakukan dulu, harus disesuaikan dulu. Karena kalau tidak sesuai, tidak bisa dipakai, tidak bisa dilanjutkan dengan titrasi asam basa. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, studi pendahuluan. Pendahuluan dilakukan untuk memperoleh teritori pendukung yang menjadi suatu landasan dalam melaksanakan penelitian serta mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat terkait penggunaan minyak goreng yang dilakukan secara berulang dan minyak yang sama. Yang kedua, identifikasi masalah. Tahap ini dilakukan untuk mencari teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, atau sebagai sumber data untuk mengidentifikasi masalah demi menyelesaikan masalah dalam menganalisis seperti survei ke lapangan terhadap masyarakat yang menggunakan minyak goreng secara berulang. Selanjutnya, studi literatur. Dalam sebuah penelitian, studi literatur sangat diperlukan karena merupakan teori sebagai pendukung penelitian tersebut. Studi literatur digunakan sebagai informasi maupun sumber sebagai acuan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan pendahuluan yang telah dilakukan serta didasarkan teori yang mendukung dari studi literatur, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu perumusan masalah. Selanjutnya, masalah tersebut dirumuskan menjadi masalah yang akan diteliti dan dianalisa. Rumusan masalah ini digunakan sebagai langkah awal untuk menentukan proses penyelesaian suatu masalah yang dibahas. Dan rumusan masalah ini digunakan sebagai penyebab suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan merupakan pedoman untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ditemukan dalam identifikasi masalah. Jadi kesimpulannya, perumusan masalah ini untuk pedoman untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei lapangan dan wawancara. Survei lapangan ini saya langsung terjun ke masyarakat, melihat di sekeliling masyarakat terkait penggunaan minyak goreng. Dan saya temukan minyak goreng yang digunakan masyarakat secara berulang. Kemudian saya lakukan wawancara. Ternyata sudah banyak kali atau sudah banyak masyarakat yang menggunakan minyak goreng secara berulang. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data yang pertama, penetapan sampel. Penetapan sampel ini yaitu sampel yang kita buat atau yang kita minta dari masyarakat tentang minyak goreng yang digunakan secara berulang. Jadi sampelnya itu sampel minyak yang digunakan secara berulang untuk menentukan asam lemak bebasnya. Yang kemudian titrasi asam basa. Titrasi asam basa yang ini sesuai yang saya jelaskan tadi di bab 2 tentang terkait titrasi asam basa. Untuk menentukan asam lemak bebas yang terkandung di dalamnya titrasi asam basa ini. Dan penetapan asam lemak bebas. Sesuai yang saya bahas di bab 2 tentang asam lemak bebas, penetapan asam lemak bebas ini sesuai standar nasional Indonesia, bahwasannya minyak yang wajib digunakan yang boleh digunakan yaitu kurang lebih 0,3% dan tidak boleh digunakan ketika lebih di 0,3%.
Yang kemudian analisa. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa data yang telah diolah. Data yang kita analisa, yang kita bahas adalah penggunaan minyak goreng yang digunakan secara berulang bertujuan untuk dianalisa dan mengetahui standar minyak goreng agar dapat memberi informasi kepada masyarakat terkait penggunaan minyak goreng. Yang kemudian metode kesimpulan dan saran. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan dan memberikan saran. Kesimpulan didapat dengan cara mengambil data-data serta menganalisa dan mengevaluasinya, sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan tentang kekurangan yang terdapat dalam penelitian. Kemudian saran dapat diberikan demi kemajuan pelaksanaan penelitian ini pada waktu yang akan datang. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta penyampaian yang kurang, karena kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.